Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Shadaqallahul azim. Anak-anakku sekalian, peserta didik kelas 7B MTS Al-Amin Banturung yang Bapak banggakan dan insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi ini kita diberikan Allah nikmat yang begitu besar, yakni nikmat kesehatan, kekuatan, dan nikmat umur panjang, sehingga kita dapat bertatap muka walaupun tidak secara langsung, hanya melalui via Zoom meeting. Mudah-mudahan ini bagian kita bagaimana mengeratkan daripada silaturahmi kita. Walaupun di suasana pandemi COVID-19 yang saat ini belum mereda, tapi tidak mengurungkan niat kita untuk bisa selalu berkomunikasi melalui Zoom meeting. Dan pada kesempatan ini kita bersyukur alhamdulillah Allah panjangkan umur kita. Kita sudah berada di hari yang ke-14 ya. 14 daripada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan puasa kalian masih full ya, tidak ada bolong-bolongnya. Dan mudah-mudahan sampai kepada akhir daripada bulan Ramadan dan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam marilah kita haturkan kehadiran junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, kerabat, dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Baik anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, tema kita pada hari ini adalah yaitu ciri daripada orang yang bahagia. Nah, bahagia itu tidak hanya di dunia, tetapi bagaimana kita bisa mencapai kebahagiaan itu lebih-lebih pada alam akhirat. Nah, di antara ciri orang yang bahagia dia pada alam dunia itu sesungguhnya banyak. Bahkan dalam beberapa kitab disebutkan ada yang sampai 10 ciri, ada yang sampai 11 ciri daripada orang yang bahagia. Tetapi paling tidak pada kesempatan ini Bapak akan memaparkan beberapa hal yang mungkin cukup waktu kita ya, karena pertemuan kita hanya 45 menit ya. Jadi yang pertama, ciri orang yang bahagia itu adalah disebutkan dalam kitab Tanbihul Ghafilin, an takuna himmatul ibadah wa tilawatil Quran. Apa maksudnya? Adalah kita ini disuruh untuk senantiasa bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa tilawatil Quran, dan kita juga selalu untuk membaca Al-Quran. Nah, semangat dalam ibadah itu perlu. Ketika kita sholat saja, ambil contohlah ketika sholat. Ketika orang sholat itu kalau dia semangat dalam mengerjakan ibadah kepada Allah, maka disitulah ciri orang yang ikhlas dalam ibadah. Coba kalau kalian lihat orang malas-malas sholat, kadang-kadang wudhu saja malas, bangun tidur suruh sholat malas, itu ciri orang yang gak ikhlas dalam ibadah. Maka dalam ibadah itu, kita wajib memunculkan semangat kita, memunculkan giurah kita, supaya apa? Menimbulkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cobalah kalau misalnya Bapak tanya, kalian sekarang puasa sudah 14 hari. Kalau ditanya apakah kalian ini selama Ramadan semangat puasanya?
Bapak yakin, di antara kalian mungkin ada yang semangat, ada yang tidak. Ada yang semangat karena diiming-imingi macam-macam. Betul tidak? Artinya apa? Maka orang semangat dalam ibadah itu dia ikhlas, betul-betul ikhlas karena Allah. Tidak ada satu pengharapan pun selain dia mengharapkan kepada ridhonya Allah. Kadang ada orang puasa, Pak, saya puasa tunai 1 bulan. Kalau misalnya tunai 1 bulan, maka nanti orang tua saya akan belikan saya sepeda. Kalau yang laki-laki, nanti Pak, saya kalau misalnya tunai puasa, saya akan dibelikan PlayStation umpamanya. Ini contoh daripada kita ibadah itu sudah tidak ikhlas kepada Allah. Sekalipun kita mengerjakan. Maka orang yang semangat dalam ibadah, bagaimana dia punya girah, keinginan untuk beribadah terus. Lebih-lebih di bulan Ramadan. Ibadah di bulan Ramadan adalah ibadah yang banyak nilai pahalanya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan nilai pahala daripada di luar bulan suci Ramadan. Makanya tadi kan cirinya adalah dia semangat dalam ibadah wa tilawatil Quran dan selalu membaca Al-Quran. Kalian di bulan Ramadan baca Quran ya. Mudah-mudahan baca Quran ya. Ya walaupun misalnya 1 hari nggak dapat 1 juz, ya paling tidak 3 juz lah. Artinya baca Quran itu tidak terhitung berapa banyaknya kalian baca. Tetapi yang dihitung adalah 1 huruf saja di dalam Al-Quran itu punya nilai di hadapan Allah. Kalau kita membaca Al-Quran di luar bulan suci Ramadan, itu 1 huruf nilainya 10. Makanya kata Rasulullah, La aqulu alif lam mim harufun, walakin alifun harufun, wa lamun harufun, wa mimun harufun. Apa kata Rasulullah? Tidak aku katakan alif lam mim itu 1 huruf. Walakin akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Berarti pada kalimat, pada kata alif lam mim itu 3 huruf. Nah, sedangkan nilainya kata Rasulullah, setiap huruf itu ada 10 daripada kebaikan diberikan Allah. Itu di luar Ramadan. Nah, sedangkan ketika di bulan suci Ramadan, nilai pahala itu dibandingkan, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan berbanding 1000 di luar bulan Ramadan. Artinya 1 ayat kita baca Quran di bulan Ramadan nilainya bisa 100 sampai 1000. Inilah luar biasanya fadilah. Maka kalau kita mampu memberikan semangat dalam ibadah, kita mampu mengamalkan membaca Al-Quranul Karim, disitulah akan membuat ketentraman dalam kehidupan. Kita akan bahagia dalam hidup. Orang bahagia itu kan maksudnya adalah orang yang hidupnya lapang. Orang yang hidupnya nggak punya masalah. Dia happy terus. Nggak ada kegalauan. Apalagi seumur kalian, kalau sampai galau, wah ini salah. Mudah-mudahan nggak ada yang galau gitu ya. Kalau kalian tuh galau, artinya galau itu kan ada perasaan gelisah, tidak tenang di dalam diri, maka munculkan semangat ibadah. Lebih-lebih baca Quran. Karena dengan kita membaca Al-Quran itu akan membuat ketenangan di dalam diri kita. Karena membaca Al-Quran, beribadah, itu bagian kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Allah di dalam Quran surah Ar-Ra'd dikatakan, Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Apa kata Allah? Orang-orang yang pengen hatinya tenang, orang-orang yang pengen hatinya tentram, hanyalah dengan mengingat Allah. Ingatlah, dengan mengingat Allah, maka hati menjadi tenang. Nah, artinya, anak-anakku sekalian yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, orang bahagia itu sesungguhnya bukan dipandang pada materi. Bukan karena dia kaya, ada orang kaya tapi nggak bahagia. Ada orang miskin, dia bahagia. Ada juga orang miskin, mungkin hidup juga tak bahagia. Tetapi sesungguhnya dalam kehidupan ini, mencari kebahagiaan itu yang paling penting. Bahagia tidak hanya di dunia.
Lebih-lebih bahagia pada alam akhirat. Ya syukur-syukurlah kita diberikan nikmat, bahagia di dunia. Tapi kita bersyukur lagi manakala kita mampu nanti bahagia pada alam akhirat. Apakah kebahagiaan yang kita dapatkan pada alam akhirat? Ialah tiada lain dan tidak bukan untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, ciri orang yang bahagia dalam kehidupannya di dunia, qillatul qawlu fima la tahtazu ilai. Dia sedikit berbicara. Bicaranya tuh nggak banyak. Sedikit dia berbicara, la tahtazu ilai, dan tidak membuang pembicaraan atau tidak berbicara sesuatu yang tidak punya manfaat. Jadi kita ini dalam hidup kan punya lisan. Semua orang punya lisan. Lisan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang merupakan bagian daripada panca indera. Tapi tidak menutup kemungkinan, bahkan tidak bisa kita pungkiri dalam kehidupan, yang namanya lisan itu adalah alat indera manusia yang paling banyak dosanya. Betul tidak? Pasti dosanya banyak. Jadi yang paling banyak dosa itu adalah apa yang ada di lisan kita. Kenapa disebut banyak dosa? Terkadang kita sering setiap hari berbicara dusta. Terkadang kita setiap hari seringkali membicarakan orang lain. Terkadang kita seringkali suka menghina orang lain, suka mencaci orang lain. Itu bagian daripada tidak bisa menjaga lisan. Makanya kan istilah pepatah mengatakan, lisan itu lebih tajam daripada pisau. Setajam-tajamnya pisau, maka lebih tajam lagi lisan. Kenapa? Kalau pisau itu melukai tubuh, obatnya gampang. Tapi ketika lisan melukai hati seseorang, kata pepatah, kemana obat akan dicari. Nah, makna ini sesungguhnya luar biasa. Artinya kita sebagai manusia wajib menjaga lisan. Kalian pun ketika di sekolah biasanya gitu. Atau sekarang ini kan jarang sekali kita berhubungan, berkomunikasi itu melalui lisan. Sekarang ini kan berkomunikasi lebih kepada bentuk tulisan atau lewat via media sosial. Ketik WA gitu ya. Yang ngetik kan jari kita, tapi yang bicara itu kan dari mulut. Lalu bagaimana nanti hubungannya ketika kita mengetik pada WA itu membicarakan keburukan orang lain? Itu sesungguhnya bagian kita tak bisa jaga lisan. La tahtazu ilaih, yang tidak punya manfaat. Maka hidup ini jagalah lisan kita. Bahkan salah satu orang yang dirindukan surganya Allah. Kalau tidak salah, kalian sudah pernah mendengar gitu. 4 golongan yang dirindukan surganya Allah. Kalian pernah sudah mendengar ada siraman kalbu sebelumnya ya? Dengan Pak Isra sudah mungkin ya. Di situ kan ada Pak Isra mengungkapkan bahwa yang namanya surga itu merindukan kepada 4 golongan. Salah satunya adalah wahafizil lisan. Orang yang menjaga lisannya. Lalu kalian bertanya, Pak, bagaimana kami jaga lisan? Apakah lisan ini harus kami gembok? Apakah lisan ini perlu kami pakai lem pok? Atau perlu kami pakai lakban? Nggak perlu kalian lakukan demikian. Maksudnya adalah lisan kita jangan terlalu banyak berbicara. Kalau kata bahasa orang sekarang, gaulnya, jangan terlalu julid. Kalian tahu julid tidak? Julid itu kan ngomongin orang aja. Sedikit-dikit lihat orang dikritik, itu namanya julid. Artinya tuh nggak bisa jaga lisan. Iya, kalau julidnya yang bagus, oh dia ahli ibadah, oh dia suka nuntut ilmu, bagus. Tapi kalau julidnya sudah ke arah menghinakan orang lain, lebih-lebih mengkritik pedas kepada orang lain, lihat orang jalan umpamanya, ini aneh orang nih, jilbab putih, baju pink, celana kuning, nggak matching. Lisan dah punya dosa. Artinya apa? Ini orang tidak bisa mengendalikan dirinya, lebih-lebih di bulan suci Ramadan. Karena di bulan suci Ramadan itu, kita perlu menjaga daripada panca indera termasuk lisan kita. Makanya kata Rasulullah, "Falyaqul khairan aw la yasmut."
Kalau kita tidak bisa berbicara yang baik, lebih baik diam. Nggak bisa ngomong yang baik, ya diam. Daripada kita salah omong. Nah, ini bagian daripada ciri akan bahagia kita pada alam dunia, lebih-lebih pada alam akhirat. Di dunia kita gampang berdusta. Nanti di akhirat nggak bisa. Kenapa? Kata Allah, di akhirat itu, mulut mereka manusia ini akan dikunci oleh Allah. Padahal kita disuruh oleh Allah mempertanggungjawabkan perbuatan kita di dunia. Lalu siapa yang bicara? Makanya kata Allah dalam Quran surah Yasin, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Apa kata Allah? Pada hari ini mulut mereka kukunci. Siapa yang berbicara? Wa tukallimuna aydihim, tangan mereka yang berbicara. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, maka kaki mereka yang akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah. Nah, artinya apa, anak-anakku sekalian? Kita di dunia gampang menutupi sesuatu. Padahal kita sudah pernah mengomongkan atau mengungkapkan omongan itu. Tapi nanti ketika di hadapan Allah, kita tidak mampu lagi mengelak. Karena yang bicara bukan mulut lagi, tapi tangan kita. Karena mulut kita bisa berdusta, mulut kita sering kali khianat, maka ini yang sesungguhnya perlunya kita menjaga lisan kita, dan ketika kita berbicara, bicaralah sesuatu yang perlu. Jangan sesuatu yang tidak punya manfaat. Lebih-lebih laga. Laga itu artinya adalah sia belaka. Nah, yang ketiga, ciri orang yang bahagia dalam kehidupannya adalah ayyakuna muhafazan ala salawatil khamsa. Orang yang selalu menjaga salat 5 waktu. Nah, ini ciri orang bahagia di dunia maupun di akhirat. Kenapa salat 5 waktu ini penting? Nanti ketika kita sudah berada di persidangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di padang mahsyar, maka yang dipertanggungjawabkan yang pertama itu adalah tentang ibadah salat kita. Salat kita bolong, diminta pertanggungjawaban. Apalagi kalian kan sekarang sudah usia akil balik. Artinya apa? Kalau sudah usia akil balik, maka setiap manusia itu punya kewajiban ibadah. Ketika tidak mengerjakan ibadah, maka sesungguhnya dia sudah menjadikan dirinya itu bergelimang akan dosa. Artinya kalian itu sudah punya beban ibadah. Tak mengerjakan jadi dosa. Nah, makanya mulai sekarang biasakan selalu ibadah. Lebih-lebih sholat dulu. Kerjakan sholat yang fardu dulu, yang wajib dulu. Gak usahlah kita ngomong sana-sini, saya Pak selalu sholat duha. Saya Pak selalu sholat tahajud. Tapi yang fardu ketinggalan. Gara-gara sholat tahajud, subuh ketinggalan. Kemudian gara-gara kesibukan, waktu zuhur ketinggalan. Gara-gara ketiduran, waktu asar ketinggalan. Artinya apa? Ini sesuatu yang fardu dulu lah yang diutamakan. Sesuatu yang jelas wajib. Yang 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu punya kewajiban yang perlu kita kerjakan. Dan ini sesungguhnya mendatangkan kebahagiaan kita. Kenapa? Salat itu kan bentuk kepasrahan kita dengan Allah. Cara kita ibadah yang paling enak itu dengan Allah. Kita bisa menghubungi Allah. Allah itu kan punya juga nomor telepon yang bisa kita hubungi. Berapa nomor telepon Allah? 24434. Artinya subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya adalah 4 rakaat. Nah, ketika itulah kita bisa menghubungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita harapkan dalam sholat, apa yang kita hajatkan dalam sholat akan dikabulkan oleh Allah. Makanya kita ketika sujud terakhir berdoa, minta apa? Dipanjangkan umur kah? Ketika meninggal dunia, minta dimatikan husnul khatimah. Lebih-lebih ketika kita berdoa selesai sholat, kita selalu membaca doa namanya doa sapu jagat. Tahu doa sapu jagat? Doa sapu jagat itu yang sering kali kalian baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Dalam doa itu, dua kebahagiaan yang kalian minta. Ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan dunia dan juga berikanlah kami kebahagiaan akhirat, ya Allah. Di sini doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika selesai salat, usahakan kita berdoa. Kenapa dikala salat kita berdoa? Karena di saat kita selesai beribadah, disitulah sesungguhnya tempat mustajabah, dicepatkannya doa itu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikabulkan. Nah, kalau kita sudah mengerjakan salat, hati tenang, hidup bahagia. Karena tadi sudah sampaikan, ketika kita mengingat akan Allah, itu hati akan menjadi tenang, hati akan menjadi tentram. Kesulitan dalam kehidupan akan segera dimudahkan oleh Allah. Apapun itu. Apakah mungkin kita hidup terlilit hutang, apakah kita hidup banyak masalah, apakah itu masalah pribadi, masalah orang tua, masalah keluarga, dan lain sebagainya. Ketika kita bawa untuk ibadah, lebih-lebih salat, maka Allah akan munculkan ketenangan itu. Disinilah sesungguhnya yang membawa kebahagiaan di dalam kehidupan kita nantinya. Nah, kemudian anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah, ciri yang berikutnya adalah ayyakuna sakhiyan karima. Hendaklah kita ini dalam bergaul, yaitu memunculkan akhlak yang mulia dalam pergaulan. Karena sekarang ini banyak orang yang bergaul dalam kehidupannya di dunia. Dalam kehidupannya di dunia, dia tidak melakukan dengan perilaku yang mencerminkan daripada akhlakul karimah. Kadang-kadang ketika ngobrol dengan orang tua, nadanya kasar. Artinya ketika kita tuh ngobrol dengan orang tua, apakah itu bapak ibu kalian atau mungkin orang tua yang dimaksud adalah orang yang usianya di atas kalian, kita wajib sopan, wajib santun. Jangan kita melakukan kalimat-kalimat atau mengungkapkan kalimat-kalimat kasar. Lebih-lebih lontaran kalimatnya itu yang pedas. Kata-katanya pun bahkan kata-kata yang kasar. Maka hindari yang demikian. Bergaulah dengan akhlak yang mulia. Siapa yang kita contoh? Ialah Rasulullah. Rasulullah itu adalah sebaik-baik akhlak. Makanya dalam Al-Quran, Rasulullah itu digambarkan dengan kalimat wa innaka la'ala khuluqin azim. Sebaik-baik akhlak itu ialah akhlaknya Rasulullah. Rasulullah itu kalau ada sahabat-sahabat beliau berbicara, Rasulullah diam, mendengarkan, tidak memotong. Tapi ketika Rasulullah diberi kesempatan berbicara, maka para sahabat pun demikian. Ini adab yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, kalian pun demikian. Di dalam rumah umpamanya, orang tua sedang ngobrol. Lalu kita ada keinginan, sesuatu yang kita minta dengan orang tua. Selesaikanlah dulu mereka ngobrol. Jangan langsung potong gitu ya. Langsung serobot. Karena apa? Ini sesungguhnya adalah cara bergaul yang salah. Cara bergaul yang salah. Maka kita itu sahiyan karimah. Adalah saling melakukan itu dengan akhlak yang bagus. Pergaulan kita itu dengan pergaulan yang bagus. Maka jangan sampai kita itu salah dalam menempatkan sesuatu dalam bergaul. Kalian berteman, bergaul juga dengan kawan sesama gitu. Apakah itu kawan di dekat rumah, apakah kawan di satu sekolah atau dalam satu kelas, maka yang namanya akhlak mulia itu perlu. Karena ketika kita mencerminkan akhlak mulia, orang akan senang dengan kita. Kenapa? Orang akan berpikir, oh dia itu enak jadi teman. Dia ketika berbicara santun. Ketika ditanya, dia menjawabnya juga tidak kasar. Kemudian ketika bertemu selalu menyapa, orang akan senang. Tapi ketika kita berteman, ketika diajak ngobrol, ngomongnya kasar. Atau misalnya kata orang itu cerocos. Ngomongnya sana-sini, sana-sini. Kadang-kadang kesini beda, ujung-ujungnya muncul fitnah. Ini sesungguhnya teman yang salah. Maka teman yang demikian tak perlulah kalian berteman. Artinya mencari teman, memilih kawan yang baik itu memang wajib hukumnya. Supaya apa?
akan membawa perubahan yang baik juga dengan diri kita. Kalau kita salah teman, salah bergaul, akan rusak. Cobalah kalian punya teman yang mungkin kerjaan kawan kalian itu selalu jauh daripada kebaikan. Kerjaannya mungkin seringkali melakukan kemungkaran. Apa contohnya? Suka judi. Apalagi contohnya suka minum minuman keras. Apalagi contohnya suka minum obat-obatan terlarang. Apalagi contohnya suka ngelempok umpamanya. Maka ketika kalian berteman dengan orang demikian, lambat laun, banyak sedikitnya, kalian pun akan mulai tertular dengan sesuatu yang demikian. Maka ketika kalian bergaul dengan yang baik, dengan pergaulan itu kalian mampu mengungkapkan kalimat-kalimat yang karimah, akhlak yang bagus, kalimat-kalimat yang mulia, maka disitulah yang akan membawa kebahagiaan kita dalam kehidupan. Dan inilah yang akan diangkat oleh Allah derajat kita nantinya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, insya Allah dirahmati Allah, karena waktu kita kurang lebih 2 menit lagi akan selesai Zoom-nya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, dan Bapak mengharapkan ini menjadi pelajaran yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Kalau itu benar datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalau itu salah adalah dari lisan Bapak sendiri, mohon ampun dan maaf. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.